Halo semuanya, waktunya kali ini aku pengen membicarakan tentang black magic secara astrologi Vedic ya, ataupun secara astrologi secara umumnya yang kamu tahu. Astrologi Vedic itu adalah astrologi Hindu, jadi sedikit berbeda dengan Barat ya. Kalau Barat itu dengan Hindu itu sedikit berbeda derajatnya. Jadi kemungkinan besar jika kamu misalnya nih kamu di astrologi Barat adalah seorang Cancer, sun sign-nya kamu atau zodiak mataharinya kamu Cancer, kemungkinan besar di Vedic kamu adalah seseorang yang mempunyai zodiak matahari atau sun sign-nya adalah Gemini, karena Vedic derajatnya lebih rendah dari Barat ya, perbedaannya sekitar 20 derajat lebih. Itulah kenapa lebih lambat. Tapi sebenarnya astrologi Barat pun dan semua astrologi dari manapun itu sangat banyak belajar juga di awalnya. Astrologi yang tertua adalah astrologi Hindu. Oke, kita membicarakan tentang black magic. Black magic adalah energi seperti kekuatan atau energi ajaib ya, magic ajaib ya. Tapi kalau kita masukkan black artinya sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu atau digunakan untuk diambil keuntungan darinya gitu, atau sekedar memenuhi ego ya. Jadi black magic ataupun white magic itu sebenarnya berasal dari hal yang sama, yaitu magic atau keajaiban atau energi misteri ya, misterius yang memang masih banyak dipelajari orang banyak dan banyak ingin diketahui oleh orang banyak. Dan kenapa sekarang masih sulit untuk kayak membenarkan hal ini atau memastikan hal ini ada ya, karena sesuatu yang bersifat astrologi, magic itu adalah energi yang berasal dari misteri. Kayak kehidupan ini adalah masih sebuah misteri, mau sampai kita mati pun akan selalu ada pertanyaan di dalamnya ya. Kita ibaratnya gak benar-benar bisa semuanya diketahui dengan detail itu ya, maksudnya tetap ada misteri di dalamnya, dan itu yang membuat spesial, yang membuat kita banyak ingin belajar, membuat aku sendiri mau untuk belajar. Jadi untuk di astrologi Hindu atau Vedic itu bakal kelihatan ya, misalnya kalau kamu itu bisa untuk seumur hidup atau beberapa saat bakal kena black magic. Itu terlihat dari tanggal lahir, bulan, dan tempat kamu lahir, kalau bisa jam lahir. Jadi bukan hanya kayak aku lahirnya Cancer Kak, Leo, nggak bisa, harus dilihat sampai tahun lahir kamu. Dan kalau bisa ya sampai tempat lahir dan juga jam lahirnya kamu. Ya, untuk apa? Untuk melihat ya. Di astrologi Vedic itu terlihat seseorang yang bakal terkena pengaruh black magic dengan sangat mudah adalah seseorang yang memang lahir mendekati bulan, gerhana bulan, dan melewati gerhana bulan. Jadi bisa dibilang 5-3 hari sebelum gerhana bulan ataupun 3 hari setelah gerhana bulan. Jadi itu kalau di astrologi Vedic disebutnya adalah bulan dan Rahu conjunction. Artinya bulan sedang ditutupi oleh Rahu. Jadi bulan akan kehilangan cahayanya untuk sementara. Apalagi kalau kamu misalnya lahirnya saat gerhana bulan. Wow, kamu perlu hati-hati dan jangan katakan tanggal lahir kamu, birth chart kamu dengan real dengan orang yang sembarangan, yang bisa malah mengirimkan black magic untuk kamu. Jadi itulah kenapa kalau kamu ingin tahu belajar tentang birth chart-nya kamu, carilah orang yang benar-benar belajar, karena itu bisa menjadi peluang seseorang untuk menyakiti kamu gitu ya. Black magic itu adalah sesuatu yang seperti aku bilang tadi, itu bisa berasal dari memang takdir atau karma dari orang tua atau leluhur, karena dia ada di birth chart, artinya dia adalah warisan ya. Ingat, warisan dari leluhur kita yang bisa terbawa sama kita sekarang
yang bisa kita rasakan sedikit. Jadi pasti ada karma di dalamnya. Dan black magic itu ada, real. Walaupun siapapun mau bilang gak ada gitu ya. Pribadinya aku belajar astrologi, itu aku ngeliat yes, ada. Hanya karena gak terlihat dan kamu gak ngerasakannya, kamu ngerasa itu gak ada. No. Ya, kamu tahu banyak sekali hal-hal kecil yang perlu dilihat oleh secara mikroskop. Ya, dan itu real nyata. Seperti bakteri di tangan gak terlihat, tapi kalau kamu pakai mikroskop bakal terlihat mikroskop. Ya, jadi bukan berarti nggak terlihat itu nggak ada, no, hanya belum saatnya, belum waktunya. Dan untuk menghindari atau untuk tidak mudah terkena black magic, mau kamu lahirnya nggak ada di saat gerhana bulan atau nggak masuk ke situ, apapun, siapapun kita, nggak apa-apa, ya kita bisa belajar. Salah satunya, kamu harus percaya kalau kamu mengendalikan diri kamu sendiri. Ya. Black magic itu nggak akan benar-benar bisa masuk, ya, kalau kamu nggak ada ketakutan dalam diri kamu. Jangan berikan ketakutan hidup dalam diri kamu. Jadi nggak perlu takut kalau ada orang bilang mau ngirim itu ke kamu. Kalau kamu tidak melakukan apapun yang buruk, untuk apa takut? Ya, kalau kamu memang melakukan sesuatu yang buruk, aku sarankan untuk cepat-cepat minta maaf, minta ampun, ya, dan selesaikan itu dengan membantu, ya, orang sekitar kamu yang kamu nggak bisa, orang itu nggak akan bisa membalasnya. Gitu, kamu memberikan pertolongan ke orang yang benar-benar membutuhkan. Itu salah satu menjadi doa untuk kamu untuk terhindar dari black magic. Ya, tapi kalau dasarnya memang kamu baik hati dan orang di luar sana memang yang nggak suka sama kamu, ya nggak usah terlalu dipikirin, biarin mereka mau melakukan apapun, lakukan apapun dalam hidup kamu sebaik-baiknya kamu aja. Karena black magic itu bisa dipengaruhi dari psikologinya kamu. Jadi kalau psikologinya kamu sudah ngerasa, oh ada black magic, aku takut disantet, banyak sekali yang sudah berikan aku hal-hal buruk dalam hidup aku nih kak, gitu. No, stop, buang itu semua. Saat kamu mempercayai itu artinya kamu memberikan peluang itu untuk hadir dalam hidup kamu. Jangan berikan izin kamu, kalau orang mau melakukan apapun ya udah gitu. Dan ini hidup kamu, kendalikan diri kamu, bahagiakan diri kamu, doakan ya mereka yang terbaik, doakan mereka bahagia, karena kalau mereka bahagia mereka nggak akan mengganggu hidup kita gitu. Dan berikan dan saat kamu doakan dan biarkan mereka seperti itu, ya udah, berikan iman kepercayaan kamu melalui keyakinan dan agama kamu, mau keyakinan kamu apapun, ya, percayalah akan Tuhan, akan semesta. Karena kalau kamu biarkan Tuhan hadir dalam diri kamu, hidup kamu, hal itu nggak akan pernah terjadi. Ya, biarpun datang black magicnya ke kamu, nggak akan tinggal, akan kembali dengan sendirinya. Jadi jadikan diri kamu itu bukan absorber atau seseorang yang menyerap energi itu, tapi jadikanlah kamu seperti cermin atau pantulan. Di saat mereka mengirimkan itu akan kembali ke diri mereka sendiri. Dan aku yakin banget di black magic itu, kalau misalnya kita berbuat buruk ke orang yang memang tidak melakukan hal buruk, itu akan kembali banget. Ini salah satu cerita dari keluarga aku sendiri, karena aku adalah orang Dayak ya. Aku ingat banget dan aku tahu sebenarnya ada keluarga atau orang sekitar aku yang melakukan itu ke keluarga kami, tapi aku nggak mau untuk meribetkannya. Yang aku katakan atau aku doakan terhadap Tuhan, terhadap semesta adalah gini, Tuhan, kalau memang aku buruk, kalau aku memang gak baik, ya udah, aku menerima jalan takdir ini, energi yang gak baik ini untuk merasakan karma ini sebagai pembuangan karma. Nanti kedepannya aku gak membawa karma buruk lagi ke depannya gitu. Tapi kalau memang aku tidak melakukan apapun yang menyakiti hati orang dan memang mereka yang seperti itu, biarkan ini kembali ke diri mereka sendiri gitu. Aku nggak mau ikut campur gitu, aku nggak menerimanya. Jadi ingat, black magic itu sebenarnya seperti kayak pemberian, tapi kalau kamu nggak nerima, nggak akan ada, nggak akan kamu bisa rasakan
Jadi ketakutan kamu, kekhawatiran kamu adalah bentuk kamu sedang membuka pintu untuk menerima black magic itu. Ya, jadi memang perhatikan lagi, gitu ya. Itu semua akan terjadi, memang ada di sekitar hidup kita, dan kita nggak bisa melarang itu orang melakukan itu ya. Mereka bisa melakukan apapun, cuman kan kita bisa milih untuk nggak merasakannya. Ya. Dan ini salah satu pribadi aku tuh orang yang banyak susah tidur malam ya. Aku bisa tidur lebih dari jam 12 malam. Dan aku itu tahu kalau orang itu ngomongin aku atau mendoakan aku hal yang buruk saat dia tidur. Jadi biasanya saat aku malam itu nggak bisa tidur, itu aku menyadari Tuhan membuat aku untuk tidak tidur malam itu dengan cepat ya, karena itu waktu yang tepat untuk orang mengirimkan doa-doa yang buruk. Dan terkadang justru sudah melewati itu baru aku tidur, jam-jam itu tertidur ya. Jadi memang saat kamu udah mengerti tentang kehidupan, semesta, belajar spiritualitas, mau dari keyakinan dan agama apapun yang kamu percayai, kamu akan melihat Tuhan akan menunjukkan jalannya ya, kalau kamu dilindungi dan dijaga. Jadi nggak perlu takut mau apapun ya yang terjadi, nggak akan pernah benar-benar bisa menyakiti kita kalau kita nggak memberikan peluang. Okay, so that's it ya, dan para pintu, thank you much for watching. Bye bye, see you in the next video.